Film dimulai dengan memperlihatkan orang-orang yang sedang mengunjungi museum abal-abal. Di sisi lain terlihat seorang pemuda bernama Liu yang memenangkan pelelangan teluk hijau. Untuk merayakan kemenangannya, dia mengundang rekan bisnisnya. Pada awalnya mereka menertawakan rencana bisnis Liu karena banyaknya biota laut yang ada di sana. Tapi Liu mengatakan dia berhasil mengusir semua binatang laut yang ada di sana dan mendapatkan izin untuk melakukan reklamasi. Mendengar ini, mereka ingin berinvestasi di dalamnya untuk keuntungan di masa depan. Tapi Liu menolak. Setelah itu, Liu mengadakan pesta. Roland datang dan meminta Liu untuk melibatkannya dalam proyek teluk hijau. Di tengah pembicaraan, seorang gadis aneh bernama San muncul dari air. Petugas keamanan menangkapnya karena dia tidak ada di daftar tamu. Roland pergi karena cemburu saat melihat Liu menghampiri gadis yang tidak dikenal itu. San berkata dia sangat mengagumi Liu. Sambil memberikan nomornya, dia meminta Liu untuk menelponnya. Tidak peduli, Liu mengusir gadis malang itu. Menaiki skateboardnya, San ke pasar membeli obat radang dan makanan ikan. Setelah itu, dia menuju ke teluk hijau dan memasuki kapal karam yang ada di sana. Setelah itu dia menaburkan obat radang di bak mandi saudaranya. Ternyata yang menghuni kapal karam adalah sekelompok duyung. Karena proyek Liu yang menghancurkan hewan laut, kelompok San dan beberapa duyung yang sekarat terpaksa berlindung di kapal karam untuk bertahan hidup. Mereka ingin membalas dendam kepada Liu. San ditugaskan untuk menjebak Liu dan membawanya ke sini sehingga mereka bisa membunuhnya dengan racun ciptaan mereka. Dan penawar dari racun itu adalah alkohol. Sin kemudian berpindah ke Liu yang sedang menggoda Roland saat rapat. Roland yang masih marah berkata kalau mereka tidak selevel, karena Liu masih meladeni San yang dianggapnya cewek kampungan. Liu yang marah menelpon San di depan Roland dan mengajaknya untuk berkencan. Di sisi lain, San dan kelompoknya yang mendengar permintaan Liu mulai bersiap untuk menyergapnya. Sayangnya, asisten Liu lah yang menjemput San untuk dibawa ke kantor. San yang masih kebingungan mengikuti mereka, sedangkan Gurita memberikannya tas yang penuh dengan senjata untuk berjaga-jaga. Setibanya di kantor, San berusaha meracuni air untuk Liu, tapi malah asistennya yang meminum air itu. Saat sekarat, San segera memberikannya alkohol. Meninggalkan para penjaga, dia segera mencari Liu dan menemukannya di koridor. Liu tidak menyadari keberadaan San, sedangkan San sendiri mencoba menyerang Liu yang berakhir dengan senjata makan tuan. Pada akhirnya, stick golf Liu mengenai kepala San saat dia hendak membunuhnya. Liu bertanya kepada asistennya kenapa San ada di sini, karena dia hanya bercanda saat meminta untuk bertemu dengan San. Sebagai permintaan maaf, dia memberikan uang dan mengusirnya. Tapi saat melihat Roland, dia kembali berpura-pura mesra. Di mobil, dia memberikan uang kepada San dan memintanya untuk tidak muncul lagi. Tapi San menolak dan mengajaknya makan ayam di tempat kerjanya.
Pada awalnya Liu menolak, tapi karena penasaran, dia akhirnya memakan ayam itu. Dia sangat menyukai ayamnya dan memberitahu San kalau dulu dia sangat miskin dan sering kelaparan. Suatu hari ayahnya membawa sepotong ayam dan rasanya sangat mirip dengan ayam ini. Dari kecil dia bertekad untuk menjadi orang kaya. San berkata kalau uang bukanlah segalanya dalam hidup ini. Liu mengabaikannya dan memberikannya sebuah cek sebagai tanda terima kasih. Tapi San malah membakar cek itu. Liu bertanya sebenarnya apa yang dia inginkan. Tapi San malah mengajaknya bernyanyi dan bermain menaiki semua wahana. Liu mengantarkan San pulang. Gurita memanggil San untuk menanyakan keberadaannya dan bersiap untuk menyergap Liu. Setibanya di depan pintu, dia menanyakan apa keinginan terakhir Liu. Dia menjawab ingin melihat San. San yang dilema memperlihatkan bentuk duyungnya, tapi Liu tidak bisa melihatnya karena gelap. San memasuki rumah dan meminta Liu untuk segera pergi. Gurita bertanya alasan kenapa dia membiarkan Liu pergi dan bertanya apakah dia mencintainya. Tapi San menyangkalnya dan mengalihkan pembicaraan. Tak lama Liu menelpon dan mengajak San untuk berkencan besok. Semua duyung bahagia dan bersorak untuk membunuh Liu. San bertemu dengan Liu di restoran. Gurita menyamar sebagai koki untuk membunuh Liu. Tapi pengawal dan 2 koki lagi muncul. Karena melihat tentakel gurita yang segar, Liu ingin dibuatkan hidangan gurita. Pasrah, gurita membiarkan tentakelnya dimasak. Karena tidak tahan, dia kabur dari sana. Liu meminta semuanya keluar, setelah itu mengeluarkan cincin untuk melamar San. San berkata dia hanya mempermainkan Liu dan ingin membunuhnya. Tapi Liu tidak percaya. Karena tidak ingin menyakiti Liu, dia pergi dari sana. Saat mengejar, Roland muncul dan mengancam akan menarik investasinya. Liu pun memutuskan kemitraan mereka dan pergi mengejar San. Di rumah, San masih memikirkan Liu. Gurita mengatakan San sudah berubah. San yang marah pun mengatakan dia bukan penjahat dan tidak ingin menjadi pembunuh. Liu tiba-tiba muncul di rumah dan melihat San dalam bentuk duyungnya. Gurita membuatnya pingsan dan membawanya ke kapal untuk disandra. Gurita menyalahkan Liu karena suara sonar dari proyeknya menyebabkan semua keluarganya terluka dan menyuruh semua orang untuk membunuh Liu. Tapi Liu mengatakan kalau dia mati, sonar akan tetap berfungsi. Liu meminta untuk dilepaskan dan berjanji akan mematikan sonar. Para duyung percaya tapi Gurita tidak. Dia melilit Liu dengan tentakelnya. Tapi San memotong tentakel Gurita dan menyuruh Liu untuk pergi. Liu pergi ke kantor polisi dan membuat laporan kalau dia diculik oleh duyung. Polisi yang mendengar laporannya tidak percaya dan tertawa setelah Liu pergi. Liu kemudian memberitahu asistennya. Tapi dia malah menyarankan Liu untuk mendatangi psikiater. Liu marah karena tidak ada yang mempercayainya. Dan Roland datang menenangkannya. Setelah itu dia mulai mencari informasi tentang Putri Duyung. Di sisi lain, San yang merasa telah mengkhianati kaumnya karena mencintai manusia yang jahat, berusaha untuk bunuh diri. Tapi nenek menghentikan San dan berkata kalau cinta itu adalah hal yang wajar. Dan berkata kalau tidak semua manusia itu jahat, ada juga yang baik.
Di sisi lain, Liu merasa telah merusak alam dan pergi ke laboratorium dan memeriksa efek sonar pada dirinya, dan itu sangat menyakitkan. Dia mengadakan rapat dengan dewan direksi dan meminta untuk menghentikan penggunaan sonar. Pada awalnya mereka menolak, tapi Roland datang dan menyetujui permintaan Liu. Setelah itu dia menanyakan alasan kenapa Liu ingin menghentikan penggunaan sonar. Liu menceritakan segalanya tentang Putri Duyung, di mana lokasi mereka dan hal lainnya. Mendengar itu, Roland pergi ke laboratorium pribadinya dan memberitahu Georgie tentang Putri Duyung yang ada di Teluk Hijau dan menyuruh mereka untuk menyiapkan tim ekspedisi. Sementara Liu melihat mayat Duyung di dalam lab. Dia meminta Roland untuk tidak menangkap Duyung. Roland yang kesal karena Liu masih mementingkan San menamparnya. Roland dan timnya segera menuju kapal karam untuk memburu Duyung. Sementara Liu memberitahu polisi tentang laboratorium ilegal milik Roland. Setelah itu pergi untuk menyelamatkan San. Di sisi lain, Roland dan timnya sudah sampai di kapal dan mulai menembaki para duyung yang bersembunyi di bawah air. Mereka menangkap dan memukuli para duyung yang berusaha kabur. Mereka juga mencoba menangkap San yang terluka. Untungnya Gurita datang menyelamatkannya. Mereka masih berusaha menangkap San. Untungnya, nenek muncul dan membuat ombak yang besar untuk mengalahkan mereka. Georgie menembaknya, tapi nenek berhasil kabur ke laut dan memberitahu semuanya kalau sonar sudah mati. Nya mengikuti nenek berenang ke lautan. Pekerja kapal menembaki San dengan panah. San berusaha berenang menjauhi kapal. Tapi Roland datang dengan helikopter dan menembaknya dengan bom hingga terpental ke daratan. Liu yang terjebak macet bertemu dengan rekannya dan meminjam jet KW-nya. Anak buah Roland berusaha membunuh San ketika Liu sampai. Roland menembak jet KW Liu saat dia berusaha menyelamatkan San. Liu membawa San ke lautan dan Roland yang cemburu menembaknya. Setelah Liu berhasil menyelamatkan San, polisi datang menangkap Roland dan membawanya ke kantor polisi. 3 tahun kemudian, seorang siswa biologi kelautan menunjukkan kekagumannya pada Liu karena menyumbangkan semua uangnya untuk keselamatan lingkungan. Dia juga bertanya tentang kisah cinta Liu dan Putri Duyung. Liu menolak untuk menjawab pertanyaan anak itu untuk melindungi Duyung dari manusia. Dia kemudian memperkenalkan Lucy yang tak lain adalah San kepada mahasiswa itu. Dan film diakhiri dengan keduanya berenang di laut.